Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sandy. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update. Kali ini kita akan membahas untuk kondisi XRP terkini. Saya pengen sedikit sharing sama teman-teman dari perspektif technical analisisnya. Secara news sendiri saya ngelihat gak terlalu banyak update untuk kondisi XRP, tapi kita ngelihat beberapa hari ini XRP mengalami rebound yang cukup signifikan, dan sebenarnya sedikit banyak itu terdapat oleh Bitcoin dominance juga. So, teman-teman, untuk video update kali ini kita akan bahas hanya di technical analisisnya saja. So, let's dive into the price action, teman-teman. Start from daily time frame. Seperti biasa kita akan buka dulu dari biggest time frame ya, karena kita perlu ngelihat big picture-nya ya, teman-teman. Nah, secara kondisi saat ini, ini adalah review terakhir ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 saat ini sedang ongoing dan on proses. Nah, yang menarik adalah kita sudah melihat si XRP itu sudah berhasil break dari dia punya descending channel ya. Dan sekarang situasinya kalau kita perhatikan teman-teman, ini pergerakan membentuk yang namanya lower high, lower low sequence. Cuman in a corrective way ya. Jadi ini lebih ke arah korektif. Kita bisa lihat di sini progresnya ya, teman-teman. Lower high ya, lower low, and then so on and so forth ya. Sebenarnya ada potensi kita ngelihat dia membentuk yang namanya lower low lagi before kita ngelihat konfirmasi atas penguatan ya, atau rebound yang lebih signifikan. Nah, so far sih yang menurut saya cukup menarik adalah kita mempertahankan ya support yang ada pada kisaran area 0,64 dollar ya. Karena kalau kita lihat dari segi closing pada time frame daily-nya, di closing kisaran 3 hari yang lalu, atau tepatnya di tanggal 24 Februari ya. Oh, sekarang tanggal 26 ya, benar ya, sekitaran 2 hari yang lalu ya. Kita ngelihat close candle ini menurut saya cukup menarik, yaitu terbentuk yang namanya doji diiringi dengan green candle yang sangat signifikan. Dan guess what, teman-teman, kondisi ini kita bisa consider sebagai yang namanya Three River Morningstar pattern ya. Ini adalah pattern favorit saya juga, paling sering terjadi pada pembalikan arah, dan nggak cuma di market cryptocurrency, sebenarnya ini almost di beberapa market ya. Dan saya sendiri sering banget tradingin pattern ini, terutama kalau misalkan lagi trading di XAUUSD dulu sih, teman-teman. Kalau sekarang saya lebih banyak aktivitas trading itu di pound sterling ya. Cuman di kondisi market yang saat ini tidak menentu, saya sih lebih prefer untuk stay away dari forex market ataupun commodity ya, karena menurut saya harganya gampang banget goreng oleh isu ya, teman-teman. Alright, nah, Three River Morningstar atau Morningstar pattern ya, ini sebenarnya ada pattern reversal, dimana bagi Three River Morningstar sendiri kita masih membutuhkan yang namanya konfirmasi, teman-teman. Dan biasanya konfirmasinya itu adalah di candle ketiga atau candle ke 1, 2, 3, 4 ya, lebih tepatnya di candle keempat. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini untuk situasi close candle hari ini ternyata dia membentuk doji candle atau mungkin dia membentuk semacam bull candle, itu baru lebih confirm bahwa kita bisa melihat market itu memiliki potensi yang sangat besar untuk terrebound ya. Di sini ada contoh yang namanya Three River Morningstar ya. Kalian bisa lihat bagaimana Three River Morningstar memberikan impact perubahan arah pada si market, karena sebetulnya di candle ketiga ketika kita melihat bull candle yang sangat signifikan ini, itu benar-benar memberikan dorongan ya untuk buyers itu kembali bereaksi atas market gitu. Nah, untuk situasi daily, jadi sebetulnya kalau kita lihat sekilas ini, seandainya kita tidak memperhitungkan si buntutnya ya, atau tail candle-nya, kita ngelihat ini sebetulnya basically ngebentuk yang namanya bullish flag pattern. Jadi lebih kurangnya boom, naik, and then corrective move ya, cenderung ke arah biasanya koreksi atau ke arah pullback ya setelah dia penguatan, and then potential next-nya adalah meletus lagi atau break lagi pada resistance-nya ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, gambarannya kurang lebih seperti ini ya, bullish flag pattern. Kalian tinggal search aja tuh ya, dia rebound and then corrective slowly and then boom, breakout, which means going up again, teman-teman. Nih bullish flag pattern ya, lebih kurangnya yang terjadi pada time frame daily terlihat seperti itu. Cuman seperti yang saya katakan, kita masih perlu menunggu konfirmasinya hingga breakout terjadi atas trendline bagian atasnya. Alright, so untuk situasi saat ini sebetulnya saya melihat ada potensi kita ngelihat XRP itu kembali terdecline. Jadi kalau misalkan teman-teman yang follow Instagram saya, hari
hari ini saya ada entry di XRP. Sebenarnya bukan hari ini sih, lebih tepatnya udah dari beberapa hari lalu ya. Cuman saya memutuskan untuk out dari market dulu ya. Ini adalah recent entry-nya saya terhadap XRP dan saya putuskan untuk exit dulu karena ada beberapa reason, dan reasonnya akan kita bahas pada hourly time frame. Alright. Nah, pertama teman-teman, untuk hourly time frame. Di sini saya ngelihat waktu kemarin ya, kenapa saya putuskan untuk entry di kisaran area 0,711 dollar ya. Nah, ini sedikit breakdown buat teman-teman. Sebelumnya kita ngelihat dia membentuk penurunan ya, kecenderungan penurunan pada pergerakan beberapa waktu lalu dengan membentuk semacam descending channel. Lalu dia break dari symmetrical triangle pattern. Dan ini pun sudah saya jabarkan pada Instagram. Jadi kalau kalian pengen lihat gimana cara agresif trader trading dengan kondisi market seperti ini, kalian bisa cek ke Instagram saya. Di situ saya ada menjabarkan bagaimana proses saya menentukan entry di kisaran area-area ini ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi teman-teman, dia berhasil break impulsif. Lalu secara overall, ini saya katakan ke teman-teman di advance group juga bahwa kita itu overall masih berada di big fund zone buyers untuk XRP. Dan kita bisa lihat teman-teman bagaimana market menunjukkan ke kita bahwa di sini adalah proses fake out-nya ya. Dia kelihatan kayak turun, ini mungkin memancing orang untuk melakukan short, dan by the time mereka short ternyata marketnya rebound signifikan dan tampak seperti yang namanya bear trap ya. Nah, kalau misalkan pada hourly time frame atau time frame 4 jam. Pertama, secara target ya, karena saya di sini tradingnya juga scalping, sebenarnya target saya nggak mau saya ngejar terlalu jauh ya. Karena saya scalping di entry di kisaran area ini ya. Jadi patokan saya simple aja. Saya ngelihat di sini ada potensi membentuk yang namanya ascending channel atau ascending trend line. Jadi saya entry pada saat dia breakout di kisaran 0,71, pada saat dia retest di level tersebut ya, which is di kisaran area ini, dengan stop loss di bawah trend line dan target profit di kisaran resistance sebelumnya, yaitu di kisaran area ini, dimana kita ngelihat beberapa kali mendapati rebound pada kisaran area tersebut. Jadi saya memang ekspektasi dia hanya naik sampai sini aja, dan ketika dia tembus sampai 0,7645, bahkan sebelumnya itu sempat sampai highest-nya itu di 0,79 dollar, ya udah bagi saya itu bonus ya, karena memang secara planning sendiri target saya sudah tercapai. Jadi selebihnya itu biasanya saya cuma sisakan sekitar 50% dari posisi untuk kemudian di taking profit di harga yang lebih better teman-teman. Alright. Nah, itu adalah sedikit penjelasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk entry long terhadap si XRP ya. Kebetulan di advance group juga udah tahu update ini dari sebelum saya entry bahkan. Alright. Nah, situasi saat ini kita ngelihat pada time frame 4 jam dulu ya. Saya akan tunjukkan ke time frame 4 jam di mana kita ngelihat ada terbentuk trend line. Di sini trend line yang saya katakan pada teman-teman tadi di time frame daily. Jadi kalian bisa lihat di time frame daily ini trend line-nya yang menahan pergerakan kita ya. Jadi kita mendapati rejection beberapa kali dari area tersebut, dan saat ini pun kita ngelihat lagi testing terhadap area itu dan kita sekali lagi mendapatkan rejection. Cuma kalau kalian lihat nih, kalau teman-teman perhatikan pada time frame 4 jam ya. Di sini menurut saya adalah hal yang cukup menarik terlihat itu dari situasi di saya tarik ke belakang ya teman-teman ya sebentar. Nah, di sini yang menarik itu adalah situasi di mana kita ngelihat si XRP itu mengalami rebound yang sangat signifikan ya. Dia mematahkan struktur market di mana sebelumnya tampak terlihat di sini bergerak yang namanya lower high, lower low sequence ya. Dan somehow kita ngelihat dia break membentuk yang namanya potential higher high ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat pergerakannya seperti ini bisa dikatakan cenderung korektif, di mana potensial berikutnya adalah higher low yang akhirnya bisa mendorong dan memberikan pijakan ya, istilahnya pijakan atau buat nginjak dia untuk naik ke level yang berikutnya atau level yang lebih tinggi dari next movementnya ya. Dan untuk kita bisa melihat dia break dari trendline, otomatis memang kita memerlukan higher low-nya dulu supaya dia ada dorongan yang mantap teman-teman. Karena kalau misalkan dia langsung naik dari sini, sebenarnya menurut saya cenderung serem ya. Jadi untuk lihat lagi di time frame 1 jam di sini. Tadi dari time frame 4 jam ya. Untuk time frame 1 jamnya kita bisa berpatokan pada terbentuknya si exponential moving average ini sebagai salah satu level supportnya. Nah, lalu tadi saya sempat sampaikan juga ke teman-teman di advance di mana kita ngelihat di sini ada potensi terbentuknya descending triangle pattern pada time frame yang lebih kecil seperti di time frame 15 menit. Which means kalau dia berhasil break dan close di bawah level ini serta sideways, maka potensialnya kita akan melihat pullback yang terjadi pada XRP akan lebih dalam lagi teman-teman. Namun kalau
kalau misalnya kita lihat sekilas pada time frame 1 jam dan seandainya dia bertahan di atas exponential moving average, kita bisa consider ini juga sebagai bullish flag pattern teman-teman, which means break lagi dari area ini atau dari trend line-nya bisa memberikan kita another booster untuk testing lagi ke level 0,8 dollar pada XRP ya, karena seperti yang kita lihat dia break dari resistance sekarang berubah menjadi support dan saat ini kita sedang testing terhadap level supportnya. So the next question is whether kita ngelihat dia drop lebih deep lagi atau dia terrebound dari level itu ya. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan adalah kalau saya personally saya akan melihat apakah trendline yang ada pada time frame 15 menit maupun time frame 1 jam ini berhasil di break untuk trendline bagian atasnya. Nah, untuk bagian bawahnya saya cukup lihat exponential moving average sebagai salah satu patokan saya juga untuk menentukan support pada XRP. Kalau break dari si level tersebut, kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan yang namanya Fibonacci retracement dan kita tarik dari swing high to swing low-nya, di mana level Fibo 50% itu berada di kisaran 0,71 dollar dan 0,68 dollar untuk golden ratio-nya. Jadi lebih kurang area ini yang berpotensi di visit oleh si Ethereum seandainya dia fail mempertahankan area ini, dan terutama key support pada time frame 4 jamnya atau 1 jamnya yaitu di kisaran 0,7525 dollar ya, lebih kurang di area tersebut teman-teman. Alright. So, sekian update saya untuk seputaran XRP. Mudah-mudahan info update ini bisa membantu buat teman-teman. Saya mungkin akan sedikit quick recap lagi. Intinya teman-teman ya, pada time frame daily kita perlu melihat dia break dari trend line ini, dan begitu pula pada time frame hourly-nya ya. Terutama untuk time frame daily sih lebih bagus kalau kita ngelihat dia close candle daily-nya itu bisa di atas si trend line yang terbentuk seperti si falling bullish flag pattern ini ya. Kalau misalnya kita bisa lihat dia close candle-nya kayak gini and then confirm ya dia naik lagi, itu akan menjadi much better. Atau another perspektif, kita ngelihat dia korektif ya, pergerakannya cenderung korektif testing ke level supportnya, and then kita ngelihat dia bergerak sangat impulsif sekali lagi. Nah, di sini adalah area yang tepat untuk kita entry karena kita mengikuti momentumnya teman-teman, dan pergerakan keseluruhan memiliki potensi membentuk yang namanya ascending channel ya, lebih kurangnya seperti ini. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan pada video update kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan tentunya seperti biasa saya ingin remind ke teman-teman untuk menggunakan video ini dengan bijaksana. Jangan gunakan video ini sebagai video untuk teman-teman melakukan trading, tapi gunakanlah untuk pembandingan atau mungkin untuk lebih ke arah pembelajaran technical analysis. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys have cuan ya tentunya, dan stay healthy buat teman-teman semua, stay safe buat yang lagi pada di luar juga, harap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari Omicron yang situasinya saat ini lumayan membeludak teman-teman. Dan I guess that's it. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and bye-bye.